Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak diturunkan atau di-reset. Silakan tonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau mobil second. Nah, dalam pengalaman saya selama jual beli mobil bekas atau mobil second, dalam mencari atau konsumen juga dalam mencari ya, saya merangkum ada sekitar 12 hal yang perlu kita perhatikan apabila kita mencari mobil second. Yang pertama itu adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan maksudnya itu kita harus melihat apa kebutuhan kita. Kita mencari mobil yang apakah mobil kecil, mobil keluarga yang besar. Nah, faktor-faktor yang perlu kita perhatikan adalah kita ngelihat kondisi mungkin di garasi, tempat parkir kita bagaimana, terus akses jalan masuk ke rumah kita bagaimana, terus kebutuhan untuk mobilisasinya seperti apa gitu. Misalnya apakah kita dalam berkendara itu hanya sendiri atau setiap waktu kita rame-rame seperti itu. Nah, terus yang kedua itu kita perhatikan apakah kita mau mencari mobil keluarga atau mobil besar seperti itu. Nah, mobil besar dan mobil keluarga pun juga kita harus perhatikan juga mobil itu irit atau tidak, kita pakai secara harian. Nah, atau sekali-sekali aja pada saat weekend seperti itu. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Kenapa? Karena apabila kita membutuhkan mobil untuk mobilitas sehari-hari, jadi kita harus cari mobil yang kondisinya irit seperti itu. Dan apabila hanya kita pakai untuk weekend saja bersama keluarga, ya mungkin bisa jadi kita mencari mobil yang lebih mewah walaupun BBM-nya sedikit lebih boros seperti itu. Nah, terus yang perlu kita perhatikan juga sesuai dengan kebutuhan itu kita ngelihat tingkat kenyamanannya, sama seperti tadi ya. Ibaratnya kadang ada mobil yang kenyamanannya enak tapi BBM dan perawatannya boros. Ada juga yang menyisihkan kenyamanan tapi perawatan murah, BBM irit seperti itu. Nah, terus berikutnya juga yang perlu kita perhatikan untuk kebutuhan itu adalah kemewahan dari mobil. Itu juga penting, ya kan? Apakah kita perlu hanya buat mobilisasi aja, tidak perlu mobil yang ibaratnya mewah atau berkelas, atau kita perlu mobil bukan hanya sebagai transportasi tapi juga sebagai ibaratnya prestis atau lifestyle ya. Jadi misalnya seperti contohnya ya, kita pengusaha ya kan, yang sering kita berkendara dengan mobil itu, bertemu dengan klien. Apabila kita bicara bisnis besar tapi tidak tergambarkan dengan apa yang kita kendarain, ya juga mungkin orang akan berpikir dua kali untuk berbisnis dengan kita. Nah, seperti itu. Nah, terus habis itu yang satu hal yang sesuai dengan kebutuhan juga itu adalah after sales dan servisnya murah dan mudah atau tidak, ya kan. Ada juga orang yang tidak memikirkan, ya sudah, yang penting saya suka tipe mobil ini walaupun harganya mahal, walaupun perawatannya susah, dan ya yang penting saya suka dengan mobil ini. Ada juga orang yang memikirkan juga ya, after sales service-nya bagaimana, ketersediaan spare part-nya bagaimana, murah, mudah atau tidak. Terus jualnya nanti apabila sudah tidak dibutuhkan atau mau mengganti mobil lain bagaimana, mudah atau tidak, seperti itu. Nah, itu mungkin itu tips yang pertama ya, mengenai cara mencari mobil second. Sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sesuaikan dengan budget yang dimiliki. Nah, ini hal yang mungkin kadangkala banyak orang yang punya impian terhadap mobil tapi budget tidak mencukupi. Nah, yang pertama,
terhadap budget, kita harus memilih antara kita mau beli secara tunai atau cash. Kalau secara pribadi ya, seandainya kita punya cash tunai, sebaiknya ya kita mencari mobil yang mencukupi budget tersebut. Tapi apabila ibaratnya kita mau membeli mobil namun memiliki budget yang terbatas atau cukup untuk DP, nah opsinya memang bisa dengan kredit seperti itu. Nah, dan kredit pun juga kita harus menyesuaikan dengan pengeluaran kita, pemasukan kita ya. Jadi untuk kredit itu maksimal di 30% dari pemasukan kita. Jadi jangan lebih daripada itu, sehingga kita aman dalam mengangsur ke depannya dan tidak terjadi kemacetan. Nah, terus untuk kredit sendiri pun juga ada berbagai macam opsi. Yang pertama, kredit secara konvensional atau kita memilih kredit secara syariah. Nah, itu juga mungkin akan dibahas juga nanti di video saya berikutnya lah, seperti itu. Nah, terus habis itu juga ada opsi lagi ya, apakah kita tukar tambah mobil. Jadi kadangkala kan kita mau nambah mobil tapi kita sayang dengan mobil yang lama, tapi mobil yang lamanya juga tidak akan dipakai lagi jika kita beli mobil yang baru. Nah, itu kan juga ibaratnya kan mubazir, sayang seperti itu. Sedangkan kan tingkat kehausan dari parts, terus habis itu mobil juga kalau jarang dipakai juga akan tidak baik juga gitu kan. Nah, mungkin opsinya bisa kita tukar tambah mobil seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu yang nomor 3 itu setelah kita menentukan kebutuhan kita, terus sesuai dengan budget kita sudah tentukan, nah yang ketiga kita mencari jenis mobil apa yang kita perlukan. Nah, mencari mobil itu bisa dari berbagai macam cara sekarang ya. Apalagi sudah zaman teknologi, zaman internet, kita bisa cari lewat Google atau lewat YouTube, kita bisa search. Kita cari apa sih yang memenuhi kriteria yang kita inginkan. Nah, terus bisa juga di sosial media juga lewat marketplace juga bisa. Nah, terus habis itu dalam memilih itu ya pastikan kita memilih itu awalnya kan pasti kita melihat ya dari sisi spesifikasi mobil, terus dari fotonya bagaimana, bagus atau tidak. Terus habis itu yang berikutnya kita juga lihat kalau apabila kita mencari dengan secara online, kita pastikan bahwa perorangan, apakah dealer, kita harus melihat jelas tidak, ibaratnya mobilnya ini jelas tidak, kelihatan nggak ibaratnya identitas mobil, atau kelihatan tidak identitas penjualnya seperti apa gitu kan. Karena bukan apa-apa, banyak pengalaman yang dihadapin bahwa orang ada yang numpang foto orang, terus identitas mobil ditutupin, diiklanin lagi untuk modus-modus yang tidak baik. Nah, itu yang sebaiknya dihindarin. Dan juga apabila ada yang menawarkan harga dengan sangat murah yang tidak masuk akal, itu juga sangat berbahaya. Karena kalau kita menghubungin biasanya mereka akan meminta, wah ini udah mau dibeli orang nih Pak, Bapak buru-buru kasih tanda jadi dulu lah minimal sebelum datang ke sini. Nah, itu sangat berbahaya. Hati-hati, banyak yang ketipu dengan modus-modus seperti itu. Oke. Nah, setelah kita melakukan pencarian dan kita cocok dengan mobilnya, terus habis itu yang keempat adalah kita lakukan survei secara langsung. Nah, survei secara langsung itu yang pertama kita bisa datang secara langsung. Atau apabila kita belum ada waktu, jarak mungkin jauh dengan mobil yang ada, kita bisa minta bantuan saudara untuk melihat, paling tidak melihat, kita bisa video call juga, cocok atau tidak kondisi mobil dengan yang ada di iklannya atau advertise-nya. Nah, seperti itu. Nah,
Yang kedua, apabila kita tidak mengerti tentang mobil, kita bisa ajak teman, bisa keluarga, kerabat yang mengerti tentang mobil. Nah, itu penting. Selain kita mencoba untuk memeriksa secara sendiri, ya sebaiknya kita minta bantuan dari pihak kedua ya, seperti itu. Oke, bisa juga pihak keduanya kita meminta jasa inspektor ya, seperti itu. Ada jasa inspektor secara online, ada beberapa provider yang bisa menyediakan. Kita bisa langsung kontak, daftar, kita lihat mobilnya. Setelah kita cocok, kita minta kepada penjualnya untuk kita booking untuk jasa inspektor. Itu juga bisa menjadi alternatif. Tidak perlu lagi kita datang, tinggal inspektornya datang. Bisa jadi setelah kita datang atau di hari berikutnya, apabila mobil cocok, inspeksinya bagus, nah buru-buru kita kasih tanda jadi. Karena apa? Karena ya jangan sampai nanti mobil kehilangan juga. Kita udah cocok, mobil kondisi bagus, tidak buru-buru kita ambil, nah bisa kecolongan atau orang lain yang dahulu membelinya. Saya banyak pengalamannya seperti itu juga gitu kan. Yang dia sudah cocok tapi masih menimbang ya, tiba-tiba ada yang muncul setelah pergi, nah deal cocok, nah baru menghubungi saya kembali ya, tapi ya minta maaf, mobil sudah laku atau sudah dikasih tanda jadi. Ya sama juga pengalaman saya juga seperti itu. Apabila saya mencari mobil bekas atau second, saya kalau sudah cocok dengan kondisi mobil, ibaratnya srek dengan kriteria yang saya mau, ya saya langsung buru-buru kasih tanda jadi. Saya tidak, malahan justru kalau dengan pemakai mobil saya tidak kasih tanda jadi, saya malah langsung cash dan bawa pulang. Karena apa? Karena ada kemungkinan kalau penjualnya itu perorangan, kasih tanda jadi aja bisa saja ada alasan minta maaf, saya kembaliin tanda jadi karena keluarga atau dia berubah pikiran. Nah ternyata bisa dijual dengan harga lebih tinggi kepada orang lain. Nah seperti itu. Jadi kalau kita sudah cocok dengan mobil, buru-buru kita lakukan transaksi seperti itu. Oke. Nah yang kelima, nah ini kembali lagi nih yang seperti tadi ya di advertisement kan, saya juga bilang bahwa telitilah penjualnya siapa. Nah nomor 5 ini ya kita harus teliti nih ya sebelum transaksi. Nah apabila kita membeli mobil secara perorangan, nah kita ya melakukan ya sedikit ngobrol-ngobrol santai lah dengan pemilik mobilnya gitu kan. Kita bisa nanyakan kenapa dijual ya kan. Ibaratnya kita menanyakan kenapa dijualnya, apakah karena mau mengganti mobil baru atau mau ada kebutuhan yang mendesak, atau mungkin ya ada problem. Nah kembali ya seperti itulah, ada PR atau ada permasalahan di mobil. Nah seperti itu. Nah terus habis itu juga terhadap penjual, kita perhatikan juga lokasinya. Lokasi penjualnya itu domisilinya aman tidak dari banjir. Itu sangat penting. Karena apa? Karena jangan sampai kita dapat mobil yang bekas banjir. Kecuali kalau kita mau bargaining 30 atau 40% di bawah harga pasar, itu masih reasonable. Jadi ibaratnya kita spend money less, tapi ya ada PR lah nanti ke depannya yang kita hadapin seperti itu. Oke. Nah, terus yang kedua itu kalau dari perorangan ya. Terus yang kedua, apabila kita membeli dari dealer. Nah, yang pertama ya mungkin kita melihat kondisi mobilnya bagaimana. Terus yang kedua juga track record dari dealernya seperti apa ya kan, bisa kita lihat juga. Apalagi sekarang sudah zamannya internet, kita bisa browsing ya kan, track recordnya seperti apa, penjualannya. Terus habis itu juga kita perlu perhatikan juga yang saya juga ada saran juga dari konsumen gitu kan. Dia bilang bahwa kita melihat mobil-mobil yang lain yang dijual. Mungkin mobil yang dia inginkan bagus, tapi kalau dia lihat mobil-mobil yang lainnya itu lebih bagus juga, nah berarti oke, belilah di dealer ini, seperti itu. Oke, mungkin ini saja
nomor 6 dan seterusnya akan saya lanjutkan berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi.